Yang namain Allah itu Allah siapa? Ya, Allah sendiri. Waktu Nabi Musa diajak ngomong sama Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Nabi Musa sebagai pembicaraan. Pembicaraannya apa? Yang diajak ngomong itu omongannya apa? Innani anallah. Innani anallah. Sesungguhnya saya, kata Allah, innani, sesungguhnya saya, anallahu la ilaha illa ana. Anallah, saya Allah, begitu. Kata Allah, saya Allah. Jadi yang bikin nama Allah siapa? Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Saya Allah, tidak Tuhan kecuali saya. Berarti pengakuan-pengakuan Tuhan selain Allah itu bukan Tuhan. Walaupun diakui itu sebagai Tuhan, misalnya Lata, Uzza, Manat, Tuhan berhala dan sebagainya, itu ya pengakuan-pengakuan mereka aja, tapi nggak diakui sama Allah. Kalau Tuhan mah saya, innani anallah. Ini Allah mengajak bicara Nabi Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah saya. Jadi Allah itu boleh egois bahasa kita. Kalau kita nggak boleh. Dia dibilang saya Allah, sembah saya gitu. Nah itu kan kalau di dalam bahasa kita kayaknya muji dirinya. Ya Allah muji dirinya boleh. Yang nggak pantas kan kita muji diri kita ya. Ya nggak pantas tuh kita. Kalau Allah memang boleh sombong, maka orang yang sombong itu memakai pakaian Allah, maka Allah marah. Sombong itu selendangku. Ya. Siapa yang pakai selendangku ya itu menentang aku. Jadi nama Allah itu siapa yang bikin? Allah. Siapa yang jadi Allah? Innani anallah, saya itu Allah. Kata Allah, saya itu Allah. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, maka sembahlah aku, sembahlah saya. Ini kalimat yang Allah ajak bicara kepada nabimu. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan sesuatu. Ketika Allah mengajak Nabi Musa bicara, suaranya itu ada suara tapi nggak ada kelihatan, nggak bisa dikatakan di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawah, enggak. Kedengaran suara tetapi dia nggak bisa menentukan di mana. Ini jadi kajian harus dilanjutkan ya, dilanjutkan pemahaman ini. Kita sudah baca sifat kalam. Kita sudah baca bahwa kalamullah laisat biharfin wala sautin wala takdimin wala takhir. Kalamullah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu waktu Allah ngajak bicara Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, gimana itu? Enggak ada suara. Kita balik lagi.
Dulu piringan hitam, kalau sekarang kaset. Piringan hitam kalau itu kan Quran isinya atau nyanyian ya. Begitu disetel ada suaranya kan? Ya, kaset itu kan cuma apa? Apa bahannya itu kaset? Pita. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Tapi begitu disetel berbunyi satu suaranya. Itu kalam Allah tidak ada suaranya, tapi kok Nabi paham gitu. Karena dibukakan pendengarannya. Siapa sih Nabi Musa? Kalau contoh kepada sesama kita misalnya begini. Ini semuanya pada diem, kemudian ada suara. Belum tentu semuanya dengar. Ada mungkin seorang dengar, yang lain nggak dengar. Bisa nggak begitu? Bisa aja begitu. Yang lain kok nggak ada yang dengar. Yang dengar itu karena pendengaran dibuka oleh Allah. Yang lain nggak dibuka pendengarannya. Dia di rumah sendiri juga kadang sama keluarga begitu. Mendengar apa itu suaranya apa tadi? Udah kagak. Kalau dia mah dikasih denger, kitanya kagak gitu. Dia kata, itu di masjid semalam ada orang baca Yasin, emang nggak denger apa? Jam 3 malam. Lah, dia mendengar, yang lain nggak dikasih pendengaran. Nah itu orang banyak banget kayak lagi pada sa'i depan pintu dia tunjuk. Orang lihat kagak lihat, kagak ada orang lihat kagak. Karena dia nggak dibuka matanya. Nyai saya namanya Nyai Asia. Emang lu kagak lihat tuh Jakarta itu di pintu orang pada sa'i banyak banget. Yang kedua jangan ngomong apa? Malam emang nggak dengar orang baca Yasin di masjid. Jadi kalau saya pahamnya dia dibuka pendengarannya, dia dibuka penglihatannya. Jadi kaset nggak ada suaranya, begitu setel ada suaranya. Piringan itu nggak ada suaranya, begitu setel ada. Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara, kalamnya, firmannya. Tapi tatkala dibuka pendengaran yang disuruh dengar, Nabi Musa dengar. Dan tidak bisa diserupakan. Laisa kamislihi syai'un, tidak